Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu, alhamdulillah ya, dengan izin Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim memberikan ragam kenikmatan kepada kita semua. Allah lah Al-Wahhab, pemberi karunia yang menyempurnakan nikmat yang zahir dan nikmat yang batin. Allah pula yang memberikan kenikmatan dunia, kenikmatan agama. Kita bisa menikmati berbagai macam rasa, juga bisa melaksanakan ragam syariat agama dengan izin Allah. Termasuk kita bisa duduk ya di rumahnya Allah. Ya, hakikatnya kita bukan sedang duduk tapi didudukkan oleh Allah. Ya, kita bukan sedang mendengar tapi diberikan kemampuan mendengar oleh Allah. Itu nikmat yang luar biasa, Bu ya. Yang kadangkala kita terlupa sehingga lebih fokus pada masalah hidup daripada nikmat hidup. Padahal nikmat hidup jauh lebih banyak daripada masalah hidup. Sepakat ya? Sepakat. Ya, ibu-ibu, nikmat Allah tidak pernah bisa kita hitung. Sepakat? Sepakat. Tapi pami alhamdulillah 33 kali dina wiridan sok kaemut sabaraha hiji nikmatna. Ibu kan alhamdulillah wiridannya. Ya, wiridan teh kan ada hamdalah tuh. Sabaraha hiji teh? 33. Tanu kaemut nikmatna sabaraha hiji nikmat Allah. Sawarna teu kaeta. Ya, orang teh nya imah abdi, Bu. Kadangkala pami ditaros nikmat Allah ka itu enggak? Moal ka itu nikmat Allah mancing sebutkeun 10 menit tuh nikmat Allah hungkul. Hiji naonnya. Imah abdi, Bu ya. Padahal nikmat Allah teh banyak. Ya, nah, kadangkala kita lebih sibuk dengan nikmat yang belum ada atau nikmat yang ingin ada daripada sibuk mengingat-ingat nikmat yang sudah ada. Padahal ibu-ibu kita diperintahkan oleh Allah ya untuk mengingat nikmat yang sudah ada. Mana dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Quran surat Al-A'raf ayat ke-69 atau 79 ya, saya lupa lagi. 69 kayaknya ya. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingat-ingatlah oleh kalian nikmat Allah supaya kalian beruntung. Ya, kenapa? Karena dengan mengingat nikmat Allah, ya pohon syukur kita rindang. Ya, pohon syukur kita rindang. Euyeup ses euyeup nanti lebeut tanya. Ya, ari lebeut gitu ya, tatangkalan teh kan gitu kan ya. Rindang ya. Kenapa? Karena sering disiram ya oleh mengingat-ingat nikmat Allah. Jadi kalau pohon syukur kita pengen rindang, Bu, ya itu harus sering disiram dengan mengingat nikmat Allah. Jangan anggap sepelenya menyiram bunga, menyiram tanaman. Ya, percikan air buat tanaman itu mungkin kecil, tapi karena sering ya jadi rindang. Karena sering jadi segar, karena sering jadi terawat. Sama seperti stretching, Bu ya, olahraga, senam. Urang makan kadang-kala, Bu, senam, Bu. Lila teuing 2 jam mah. 7 menit atuh, kagok. 2 jam lila teuing, 7 menit kagok. Tungtung namanya tibra dewe urang teh ya. Atanapi kedua dewe. Padahal 7 menit aja kalau kita senam, wah lumayan seger teh ibu-ibu. Ya, oksigen masuk ke otak ya minimal naon teh telieur teuingnya, tapi ari sametan mah anger aya kene ya gitu ya. Tapi minimal urang teh telieur teuing ya, teu pusing teuing begitu, Bu ya. 7 menit. Sekarang banyak ibu kalau dicari di YouTube senam paru, senam jantung, ya itu suka ada ya. Ya, senam migrain itu 10 menit ya.
Itu ya. Jadi sok aya teh. Tapi kalau senam sakit hati lah ada aya tambah ya. Senam menghilangkan dengki nggak ada ya. Nah ibu-ibu ya itu teh kadangkala saya tafakur ya Allah banyak gerakan yang sederhana ya tetapi ternyata berdampak kepada tubuh. Nah di kita teh suka nganggap sepele ngemutan nikmat nu aya teh nah nya kabeh oge ti Allah nah teu meuni kada apalah berarti ti Allah sadayana ge gitu ya. Disebutkeun ti Allah mah nya apa tapi nginget nikmat dari Allah kadang-kala kita abah lupa gitu ya. Padahal itu teh hal yang sederhana yang membuat hati kita sehat. Yang membuat hati kita sehat. Ya saya nyebutnya senam syukur, Bu. Jadi senam syukur teh ya mengingat-ingat nikmat Allah. Itu teh jadi syukur teh sehat. Ibu-ibu ya syukur teh sehat gitu ya. Akhirnya apa? Kalau syukur sudah sehat, insya Allah kita bisa lebih kuat bersabar. Termasuk dalam mendidik anak. Ya saya tidak memungkiri Bu, mendidik anak teh nguras emosi. Ibu-ibu lebih sering kecewa ke anak sendiri atau ke anak orang lain? Anak sendiri. Ya budak batur mataranya. Ya budak batur dititah ke orang teu nurut ambek teu. Tanda budak baturnya. Budak orang. Ada ya. Ya anak kita gitu kan. Anak kita nggak paham mohon maaf ya disuruh nggak mau sama kita kesel. Wajar karena kita berharap ke anak. Ya, jadi nguras emosi, Bu. Ya, makanya nanti kita akan belajar setelah tahapan ini selesai, kita akan belajar cara mengasuh anak dengan sehat. Ya, nanti ada cara mengasuh anak dengan sehat. S-na teh syukur, E-na teh empati, H-na teh hindari, A-na apresiasi, T-na tegas. Ya, naon itu teh yang kewelahnya. Harus sehat, Bu, ya. Karena kalau nggak sehat jadi toksik disebat nanti. Jadi naonnya? Jadi racun gitu ya. Punten, apakah setiap makan jadi gizi enggak? Enggak, ya. Sepakat ya? Dan tidak setiap mendidik itu jadi menyehatkan. Paham? Ya, tidak setiap orang atas nama mendidik, mengasuh anak jadi sehat buat anak, jadi sehat buat kita, enggak. Makanya cara mengasuhnya harus sehat. Bu moderator, ya makanya ya nanti kalau kita sudah selesai tahapan, kita akan ngebahas tentang parenting sehat. Ya, jadi tahapannya dulu kita pahami. Oh tahapannya sehingga penting tuh orang ngedidik anak sholat, Bu. Aku mah carana, tak begitu kan ya? Nah, kudu sehat, Bu. Karena nggak sedikit juga orang ngedidik pingin anak rajin sholat, tapi jadi nggak sehat. Jadi ambek-ambekan. Bahkan ada anak yang dididik oleh orang tuanya itu supaya sholat, tapi jadi benci ke sholat. Ada nggak? Ada. Saya tanya, ibu, anak punya anak remaja, sudah balik, wajib menutup aurat? Wajib. Tapi ada anak yang ibunya ahli pengajian, ini kisah nyata banyak ya, sampai ke kami ngomong kisah ibunya berjilbab rapi, bagus ya, anak ibunya suka ke pengajian, tapi anaknya udah SMP, udah SMA nggak mau kayak ibunya. Saya dulu itu Bah katanya, saya kan dipanggilnya Abah ya, Bah dulu itu saya katanya itu dikata dia, saya itu nggak mau sama seperti ibu, sama seperti Umi, nyebutnya Umi. Ya saya nggak mau sama seperti Umi. Umi saya nutup auratnya bagus, ke pengajiannya alhamdulillah, tapi saya nggak mau sama Umi. Jadi selalu pingin beda aja sama Umi deh. Ya, kenapa coba alasannya? Ya apa alasannya? Apa penyebabnya? Kenapa itu terjadi? Saksikan episode berikutnya. Belum atuh, santai. Nanti ketemu di metode sehat. Saya juga dulu kayak begitu, Bu. Dulu puntennya, abdi kan tecan belajarnya punya. Ya dulu kalau ada ibu-ibu atau napi bapak-bapak ahli pengajian, ibu-ibu ahli pengajian gitu ya, atau napi ada anak ustad, anak kiai dulu ya. Kemudian, nah hanya itu teh ongko budak
ahli pengajian tapi ya Allah salat we rarese ditiung wae menikah rarese. Jawabannya naon cing Bu? Nabi Nuh oge gitu. Ya, jadi kalau ada orang tuanya baik, anaknya nggak baik, jawabannya Nabi Nuh oge gitu. Nabi Nuh oge budakna sudah gitu lah ya. Ternyata setelah dikupas ya, setelah dipelajari, oh bukan hanya masalah Nabi Nuh oge, ada pola yang kadangkala menjadi asbab anak nggak mau. Ada pola yang membuat yang menjadi saya bilang asbab ya. Kenapa? Karena nanti juga kita akan mendapatkan ya apa namanya itu asbab kan manusia cuma berusaha Bu. Kalau hidayah kan milik Allah kan begitu ya. Punten Bu, ada ahli pengajian tapi tanda kutip ujung-ujungnya berbuat maksiat, ada aja. Ya tapi orang itu kalau ngaji insya Allah jadi asbab kesolehan. Orang solehah Bu, punten orang ngaji belum tentu solehah, tapi orang solehah pasti sepakat? Nah gitu ya. Jadi kita mah hanya asbab saja. Ya, sama dengan ilmu mendidik. Ya, belum tentu juga kita belajar ilmu parenting juga membuat anak soleh, tapi setiap kesolehan insya Allah ada polanya. Cuman kita kadang-kadang nggak sadar Bu. Oh ternyata polanya dulu saya penasaran kenapanya itu budaknya da bapakna itu soleh-soleh teuing gitu nya, biasa-biasa bukan ahli agama tapi nah budak teh menikah hormat bakti ka kolot teh gitu ya. Ku budak misalkan gitu nu. Ternyata apa Bu? Ada pola yang saya baru tahu sekarang, ternyata pola itu disebutnya unconditional love, cinta tanpa syarat. Karena si bapak yang tanda kutip nggak terlalu pakih dengan agama itu jarang nuntut, jarang mencela, jarang rusuhan, jarang ngabandingkeun jeung batur, diterima anak teh. Akhirnya apa? Penerimaan yang sedikit kepada anak itu membuat anak makin berbakti kepada orang tua. Tapi nu ieu ya Allah ahli ke pengajian, ibu-ibu balik ke pengajian ningali budakna hese salat omongan deui. Ya, kemudian main HP we carekan deui. PR-na teh dikerjakeun nasehat deui. Ya, ribut we jeung adina jeung lanceukna nasehat deui ya. Akhirnya apa? Mohon maaf ya, bagus ngajinya si ibu teh udah soleha, tapi ternyata pola asuhnya membuat anak tidak mau seperti orang tuanya. Nanti Bu ketemu deh sehat. Saya pengen sharing Bu, karena ini hanya upaya kita saja Bu. Ya, insya Allah bisa kita lakukan. Jangan bilang aku mah udah dulunya kayak begini atau udah hese nge-skill di itu nah itu ya enggak, insya Allah ibu jadi saya merasakan dulu saya nggak pede juga Bu, karena jadi ahli agama dah abah dah aku mah bukan ustazah, nah ibunya karena jadi ustazah ya, dan ibu saya sebenarnya ngajar bahasa Arab sadis. Aku mah udah bukan psikolog, enggak, insya Allah nanti saya sharing dan itu mampu kita lakukan, insya Allah Bu. Ya, saya belajar alhamdulillah untuk lebih dalam, tapi ternyata saya simpelkan banyak hal-hal yang simpel di rumah tangga itu yang insya Allah, di keluarga itu yang insya Allah itu jadi pendidikan buat anak. Ya, saya tanya ibu sering ngobrol sama anak, itu juga udah mendidik. Pergi latihan itu pergi training latihan ngobrol dengan anak, enggak kan? Itu modal mendidik Bu. Ngobrol itu modal mendidik, jangan anggap sepele itu. Makanya orang tua dulu kita punten ya dekat dengan anak, nah sering ngobrol. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Ngobrol itu nggak sederhana. Makanya saya itu suka mendiagnosa begini, Bah, aku punya masalah anak. Oke, kita inventarisir ya. Sebenarnya ini masalah budak teh. Hiji, oke ada 5 ya misalkan ya. Da resep lamun ningali kakurangan budak tehnya 5. Oke, 5. Saya tanya, yang 5 ini ya atau 5 sampai 10. Saya tanya, Ibu masih ngobrol dengan anak? Masih kuat 15 menit ngobrol dengan anak? Masih, Bah. Terus anak masih suka curhat? Masih, Bah. Saya bilang stadium 1. Masalah ini stadium, tapi ini banyak Bah. Kalau anak masih bisa ngobrol dengan ibu, saya bilang ini masih stadium 1.
Bah, saya punya masalah. Oke, yuk kita inventarisir. Cuman 3 masalahnya. Tapi saya tanya, masih ngobrol, itu masalahnya, bah, susah. Terus aku pernah aku mak babaliran. Ini agak berat saya bilang. Nah gitu. Ngerti sih? Karena ngobrol itu kekuatan. Sama di rumah tangga kayak begitu, Bu. Ya di rumah tangga lamun masih kena resep ngobrol, ibu dengan suami masih resep ngobrol, insya Allah masih bagus ya. Walaupun uang banyak, mobil mewah, rumah luas, insya Allah kalau masih ngobrol bagus. Ya itu curahnya. Enggak Bu, ya saya banyak Bu punten ya, makanya kenapa saya nulis buku saya kalau parenting belum ya Bu ya, baru rumah tangga ini kan tulisan saya nih, tenang sampai tujuan. Siang ini mau dibedahi, insya Allah pulang dari sini dibedah di Jalan Sumbawa ya. Ini tenang sampai tujuan tentang bab rumah tangga Bu ya. Saya nulis buku ini ya Bu, saya banyak menyaksikan di lapangan, mohon maaf ya, nggak selesai dengan mobil mewah Bu. Ya, saya bukan berarti anti ya. Ibu kalau punya mobil mewah nggak usah dijual juga. Ya, mending kada jual enggak usah daripada rumah tangga hancur. Mobil rumah tangga hancur kan lebar ya. Atau rumah tangga hancur mobil ayah. Yang begitu kayaknya punya. Dan maksudnya jadi bukan masalah. Tapi saya temukan juga ada rumah tangga yang Allah berikan dunia baik, ya mudah, tapi juga rumah tangga bagus ada. Dunia alam, rumah tangga ramijut balansa kah? Ditutuh mungkin Bu ya, kata orang Sunda namanya sudah jatuh tertimpa tangga gitu ya. Ada yang kayak banyak, tapi saya melihat faktornya bukan di masalah fasilitas dunianya, bukan. Ya, tapi ada pola yang nggak sehat, komunikasi udah nggak jalan, ngobrol jeung istri kuat 15 menit, setiap ngobrol miskom wae. Iya Bu, ngobrol teh nyambung wae, kalakah bah daripada ngobrol mending kena jempe, ngobrol kalakah rudet gitu. Ada Bu, ada suami yang ketika ditanya kenapa jarang ngobrol, bah ngobrol teh kalau kapi rudetin sedang gitu ya. Ya ada. Ini menurut saya ini masalah. Makanya kalau ditanya apa sih yang kompetensi apa, keahlian, skill apa yang di rumah tangga harus dilatih, ngobrol. Introvertnya orang butuh ngobrol kok. Introvertnya jarang ngobrol gitu nya. Tetap dari sarang bojona mah cara mah resep ngobrol Bu. Ya begitu ya. Jadi ibu-ibu sama dengan anak, sama Bu dengan ngobrol teh ada kedekatan emosi. Jadi sebut nate apa namanya rekening emosi Bu. Jadi bank emosi. Jadi setiap kita teh punya rekening bank emosi. Jadi kalau kita sering setoran, ya kalaupun ada pengurang dipakai uang itu, tapi kan sering setoran. Jadi saldonya masih banyak, kartu sih. Ibu sok ngangge artos 5 juta itu masalah, hari isi di rekeningnya 20 juta menja beres tuh, sepakat kan, nggak ada masalah kan. Iya, ibu ngangge artos kan seukur 2 juta tapi diisi bank dengan 2,5 juta, enak Bu, betul tidak? Nah, seringlah setoran ke rekening bank emosi. Gimana setorannya? Ngobrol, apresiasi, kedekatan, muji, sentuhan fisik dan lain sebagainya. Itu tuh kita tuh lagi setoran emosi, kata sih. Jadi lamun sekali aya ribut, kadang-kala tengaruh tesawios, sekali aya nepikan jadi hateun, kadang-kala ya tidak terlalu berdampak. Kenapa? Karena bank emosinya penuh, sering disetoran. Itu banyak tabungannya. Itulah kenapa orang tua dulu walaupun galak ke budakna, anggaran budak tanya karena dekat. Kartu sebut yang membuat jauhnya itu jarang. HP can aya, TV hitam putih kene gitu kan ya. Akhirnya sering ngobrol kan ya. Betul nggak Bu? Ya. Nah itu tuh tangki emosi nanti terisi terus si bang emosi nanti. Ya, jadi kalaupun misalkan puntennya kadang-kala bapaknya misalkan apa namanya orang tuanya kadang kasar misalkan atau nabi, tapi balik dewenya kenapa? Karena tangki emosinya sering keisi. Kartu sih.
Hari ini kadangkala mohon maaf galak mah henteu, tapi nah loba nyeri hati sekali dinasehatan teh. Tah eta tangke emosinya kurang. Ngerti Bu, paham Bu? Saya kira ini penting. Menyisakan banyak masalah Bu. Nah nanti kita akan ngobrol di sehat lahnya, di sehat nanti kita ngobrol supaya sehat Bu. Ya makanya kita bahas dulu tahapannya apa. Ya tahapan pendidikan. Mana itu tuh Hiru? Oke. Kita sudah sampai mana Bu? 0,7 sudah? 7 sampai 10 sudah? Hah? 7 sampai 10 sudah belum? Oh, 0 sampai 7, so katanya 7 sampai 10. Ayat 7 sampai 10 di mana saya tuh ya, Bu? Oke. Berarti tahapan kedua ya. Kalau tahapan 0 sampai 7 udah ya. Baik. Tahapannya ada mendidik anaknya ada berapa, Bu? 4, 0 sampai 7, 7 sampai 10, 10 sampai 14. Udah itu 14 ke atas itu udah siap dewasa sebetulnya ya. Jadi anak 0 sampai 14 aja, Bu. Anak ya kita siapkan anak jadi dewasa 14 ke atas. Aduh ya Allah saya lupa ya Bu, kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Astagfirullah. Sekarang kita 5 Zulhijjah Bu, ya 5-10 hari pertama di bulan Zulhijjah banyak-banyakin amal soleh ya Bu ya. Ya naon we pamit tiasana sedekah, pamit tiasana zikir. Ngawitan tina sunat muakkad, salat sunat rawatib misalkan muakkad, witir misalkan. Jadi Ibu coba selama 10 hari terakhir ini masih nyisa nih kita 5 hari nih atau 6 hari sampai tanggal 10 ya Ibu coba tingkatkan amal soleh. Ulah seueur-seueur Bu, 3 sampai 5 weh. Kami langkung ti 5 sok buyar teh ya biasa nama. Ibu targetan 3 we. Misalkan ngaos Quran bade ditambihan, salat sunat rawatib moal dikanturkeun, tahajud bade ditambihan rakaatna misalkan 3 we ieu. Kartos teh. Nah, ulah seueur teuing, pami seueur teuing teh sok hoyong itu, hoyong ieu, hoyong itu, hoyong ieu, hoyong itu. Tungtung nama henteu sadayana ya. Nah, 3 Bu, kira-kira mana nu mampu ya nu Ibu ya. Saya sarankan kenapa? Karena kata Nabi tidak ada amalan terutama di malam-malam harinya di 10 hari Zulhijjah yang bisa menyamai pahala di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Walaupun jihad juga nggak bisa kecuali mati syahid. Ya begitu Bu dalam riwayat Bukhari Muslim. Niatkan Bu jadi kemudian ya ini satu ya niatkan untuk menghidupkan bulan Muharram bulan Zulhijjah. 2 niatkan amal solehnya jadi tawasul buat kesolehan anak-anak kita. Namun sepuh kapung kurma tirakat sebenarnya ya tak jadikan Bu ya itu ya Allah mudah-mudahan salat sunat abdi jantan asbab kesolehan pun anak diniatkan dihadirkan nanti ya. Siap Ibu-ibu? Ya, jadikan ini 10 hari ini momentum. Kalau orang mah kudu rada dipaksa wae gitu nya. Nah, mudah-mudahan 10 hari minimal kumaha atuh bangke hari ke-11 12 kumaha engke we deui nya. Ya, ayeuna mah dugi ka taping 10 we heula. Ya, sakitu oge sudah uyuhan. Ya, siap ya Bu ya? Siap. Oke. Saya harus mengingatkan itu biar jadi kesolehan buat keluarganya. Ajak suaminya, ajak anaknya. Nah Ibu tahapan ini sudah ya, tahapan ini ayat-ayatnya sudah kita bahas. Ini mah ya angka 2, 7, 10 sampai balik usia 14 ini sudah kita bahas. Ini mah mengulang saja. Ya Ibu-ibu itu sudah di atas 14 tahun itu sudah syabab, sudah balik ya. Itu mah sudah dewasa. Jadi targetan kita, Ibu, targetan kita mendidik itu sampai usia 14. 14 ke atas gimana, Bah? 14 ke atas mah insya Allah itu sudah sabab, sudah balik ya, sudah dewasa. Nanti gimana cara mendidiknya ada. Ya, kalem Bu ya. Tapi biasanya punten upami fase K1 K2 seueur teu dicumponan, tapi sok enten masalah di fase ketiga. Jadi saya itu kalau lihat anak 14 tahunnya atau lihat anak SMP itu nggak mudah Bu.
Saya suka bilang ke teman-teman yang di pesantrennya, yang menemani anak-anak sanawiyah SMP kan, soalnya boarding school teh rata-rata kan SMP-nya ya mondok teh. Saya bilang nggak mudah. Bayangkan mereka 12 tahun selama hidup coba mendapatkan pola asuh yang beragam, terus aina datang ke sekolah orang dengan ragam adat, ragam tipe kepribadian, ragam pola asuh orang tua, itu nggak mudah. Namun bahasa pendidikan fitrah mah recovery-nya nggak mudah. Sudah menyisakan banyak sentuhan. Begitu ibu-ibu. Makanya ya anak remaja bermasalah punten. Itu tuh bukan gara-gara asbab sehari 2 hari ke belakang, bukan gara-gara sebulan 2 bulan ke belakang. Itu coba cek 5 tahun ke belakang kayak gimana, begitu Bu. Ya, termasuk naudzubillahi min dzalik, yaitu LGBT, ya, lesbi, gay, bisex, transgender. Itu enggak. Kemarin saya nanganin satu masalah, ya dilibatkan dalam satu permasalahan karena ternyata suaminya baru ketahuan gay, ya gay. Suaminya ternyata punya suami baru. Ibu-ibu, aduh, dan ya kita tanya karena secara ilmu kesehatan biasanya itu penyebabnya 2, 1 ya karena punya trauma, atau 2 pernah jadi korban. Karena ada trauma, misalkannya sering ditolak cinta, ya misalkan, atau misalkan ya mantan direbut batur, misalkan begitu ya, itu trauma berlebihan, ya kadangkala tidak punya healing dengan spiritual, nggak ada iman lemah, atau biasa ada kecenderungan seksual yang salah. Ditambah yang kedua biasanya jadi korban. Tapi pemantiknya adalah lingkungan, Bu. Ya, pemantiknya adalah lingkungan. Akhirnya apa, saya tanya, Pak, apa penyebabnya dulu? Ya, penyebabnya dulu kayak begitu waktu SD, ya. Itu mohon maaf ya, alat kelaminnya dicowok sama temennya, begitu ya, sampai kebiasaan, akhirnya punya kecenderungan seksual yang salah. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga ya Bu ya, sama Allah. Makanya saya mah kumaha tuh asbab cara menjagana bah, Bu, kita mah terbatas. Salah satunya selain dengan doa ya. Ya selain dengan doa, salah satu asbabnya adalah ngobrol. Balik deh Bu. Dan pami ngobrol bang, kita barangkali itu curhat. Ya, barangkali itu curhat. Tadi aku diporosotkeun Uma sama, dan kita curhat. Nah kan kita jadi aware ya, lah diporosotkeun. Nah gitu ya. Iya, tapi kalau nggak ngobrol coba, nggak tahu kita. Ya jadi memang Abi ningali, wah ngobrol teh kekuatan, cuman kadangkala kita teh nggak cukup waktu. Syarat Bu ya, kalau mau ngobrol dengan anak cukup waktunya. Orang mau ngobrol sareng murang kali pabaliut jeung seseuheun, pagujud jeung setrikaeun, pabalap-balap jeung poekeuneun, kan begitu. Akhirnya apa? Ngobrol jeung murang kali rusuh wae. Ya, karena tadi teh pagujud sareng padamelan. Ya makanya ibu-ibu syaratnya cukup waktu dengan anak teh. Makanya saya selalu bilang ibu, kalau suami mampu, kalau suami bisa, ajukan khodimat di rumah. Nggak apa-apa, Pak, Abi ya atau Pi, nyisihan watulah ke tukang laundry karunya bisa tepayu gitu ya. Boleh. Kenapa? Bukan hoyong leha-leha, hoyong ibu teh urus kuku jeung rambut sanes, tapi maksudnya mengisi tangki cinta anak. Saya tidak memungkiri Bu butuh waktu. Ya, dan orang tidak memungkir kalau pagujud jeung pada melanda tuh, eta teh kadang-kala rusuh, orang teh akhirnya apa? Anak teh kadang emosinya terabaikan, kondisi perasaannya kadang tidak diperhatikan ya. Lamun keur ambek kudu gancang eureun, lamun keur sedih ulah cengeng, cek urang teh kan gitu kan. Kenapa? Karena kita nggak cukup waktu. Tadi teh pagujud jeung seseuheun, pabaliut jeung wasuheun. Pak balap-balap jeung poekeun. Jadi saya nggak pungkiri gitu, maksudnya teh tugas ibu-ibu teh banyak, makanya harus di-manage. Ya, energinya harus di-manage waktunya. Saya tanya Bu, Ibu menyelesaikan pekerjaan rumah butuh waktu nggak? Iya. Butuh energi nggak? Butuh fokus nggak? Dalam bentuk fokus mah setrika itu beres-beres kalahkan ninggalin status WA baturnya. Ya, gantosan panas colokeun ningali heula WA sajam dengan 5 siki. Ya, gitu kan. Punten Bu, butuh fokus nggak? Sekarang saya tanya, kalau anak butuh energi nggak? Butuh waktu nggak? Butuh fokus nggak? Tah eta Bu.
Yuk sadari, saya suka selalu bilang ke istri saya, nggak bisa, ya saya bilang kita tuh punya keterbatasan. Akhirnya kalau emosinya sisa, kalau emosi kita sisa, gancang ngambek tuh. Kaita masalahnya. Jadi bukan berarti ibu teh pemarah, bukan. Jangan dulu mau saya teh menikah gampang ambek tuh. Tapi kadangkala emosi yang nggak cukup membuat kita mudah marah. Nah bukti nama tadi pas ngawali kasasengan teu uak ambek kan. Tapi nah tempo ka budak umbak ambek karena tanah sesa. Ngerti nggak Bu? Karena maksud saya, kita harus tahu diri. Saya juga kayak begitu Bu. Oh, kalau ke rumah udah ya siap-siap, siapin tenaga, siapin energi, karena kita kerjaan itu butuh energi Bu, butuh tenaga, butuh fokus, butuh waktu. Ketiasa jebakan ibu-ibu itu adalah multitasking. Ibu merasa sudah melakukan pekerjaan banyak, padahal untuk urusan anak Bu nggak bisa multitasking. Punten Bu, seseuheun mah tiasa diputerkeun bari teu ditingali tiasa. Leres? Poe keun mah teu kudu diserian ibu bari manjun oge teu masalah. Betul? Ngawas wadah ibu bari ambek-ambekan salila piringna kuat teu naon kan. Tapi kalau ngurus anak biasa sambil ambek-ambekan. Akan lebih nyaman nggak anak kalau enggak Bu. Mimik muka kita aja ngaruh, betul nggak? Nah itu Mas Rabi teh kadang-kala urang teh bukan banyak, bukan sibuk, tapi manajemen waktu yang buruk. Jadi tadi ya fokus, energi sama waktu kita butuh itu. Abi tengah bisa nih Bu, tesadayana jalmi tiasa, tesadayana. Tapi itu mah keningan bah budakna 5.000 can nyangu ku sorangan, can masak ku sorangan, can mohon Bu tesadayana tiasa. Kantos tidak semua punya kemampuan itu. Saya sadari, makanya abisnya paling ya saya termasuk yang udah terus nukaran itu mah wakilkeun budak untuk bisa diwakilkeun mah jeung budak mitoha tah teu bisa diwakilkeun. Ya, leres tuh Bu. Ya, udah beda di pairan ku bojo sareng di pairan ku tukang sangu, udah beda atuh. Enak ke tempat warteg di pairan ku tukang sangu, benten rasana jeung ku bojo nyalira, leres. Makanya ibu-ibu ya butuh energi, butuh waktu. Nah, tahapan ini pahami ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini sudah berarti ini ya. Ingat ya, ibu-ibu sudah ingat ya. Nah, sekarang kita memahami usia tamyiz. Usia tamyiz itu ibu-ibu 7 sampai 10 tahun puncak tumbuhnya fitrah belajar. Sudah mau ingin belajar secara sistematis ya. Kemudian anak berada pada di masa di mana otak kanan dan otak kiri mulai matang. Ya, ibu nggak usah tulis ini ya, nggak usah tulis ini. Kalau mau tulis boleh, tapi nggak usah khawatir, nanti slide-nya saya kasih. Terutama kalau boleh, ibu-ibu masuk ke grup namanya itu, nanti Bu Moderator, mana Bu Moderator? Oh lagi di luar, lagi ngopi. Bu Moderator ya, nanti di share ya. Saya punya grup WA, ibu-ibu ya punya grup Telegram. Bu Moderator ya, nanti di share ya linknya, ibu masuk ya, nanti insya Allah saya tiap pekan itu ada video audio khusus masalah rumah tangga dan masalah anak ya, termasuk slide saya kayak begini nanti saya share ya. Makanya ibu masuk dulu grup ya supaya dapat slide-nya, siap? Insya Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Begitu ya, diingatkan mohon Bu Moderator ya, Bu Ustadzah. Yang ketiga, sifat egosentris anak mulai beredar ke sosiosentris, mulai lebih peduli, mulai mau bersinergi dengan orang lain. Mulai tuh di usia 7-10 tahun teh. Di 7 tahun pertama mah, oh ibu ya pokoknya mah ya semesta milik sendiri ya gitulah ya. Itu wajar. Jaga itu karena ego itu penting. Penting Bu ego udah dikikis. Makanya jangan banyak diajak berbagi di usia 7 tahun pertama udah. Kalau distimulus boleh, mau ngasih enggak? Nama kadang-kala ke budak batur ngahargaan ke budak sorangan tara. Ya maksa budak urang sina mere, da urang teh era. Kemudian indung geus meneleng-meneleng wae ka urang teh, ya Allah gitu ya. Disangka teh dididik budak teh, mentang emang budak urang. Padahal ketika anak 7 tahun pertama dia nggak mau ngasih, ibu hargai aja nggak apa-apa. Punya mainan nggak mau minjam, udah. Kita tanggung malu aja, Bu, nggak apa-apa. Hargai anak kita, toh bukan maksiat kan?
Ya, anak kita namanya Derry misalkan, temannya namanya Sandi misalkan. Ayah indungnya Sandi itu misalkan, tapi anak kita nggak mau ngasih. Derry mau ngasih ke teman, itu ke Sandi, Sandinya pinjam mainannya saya nggak mau. Ya udah kita bilang Sandi mohon maaf ya, Derrynya nggak mau ngasih dulu. Udah, Bu, hargai keputusan anak kita. Nanti juga insya Allah kalau itu sering tertunaikan, Bu, di usia 7 tahun pertama, insya Allah pada mulai usia 7 tahun ke atas itu dia udah mulai peka. Orang lembut temennya mau diajakan kayak gitu tuh yang kita mulai, ngerti nggak, Bu? Ya itu sudah mulai, nanti udah karena otak kirinya udah mulai matang, udah mulai tahu, oh iya kalau nggak ngasih nanti saya nggak diajak gitu ya. Nanti dia akan belajar konsekuensi kayak begitu. Ya, walau alam bisa mulai ke sosiosentris, ya ke kakaknya sama gitu ya. Oke, ibu-ibu. Nah, pendidikan Nabi di usia tamyiz ini bagaimana Nabi ini ada hadisnya semuanya ya ibu-ibu sekalian, ya ayah bunda sekalian, tapi saya tidak tuliskan karena kepanjangan. Yang mendoakan kebaikan bagi anak, ya, kemudian juga mengajarkan dan memerintahkan sholat. Nah ini ya sudah mulai, Bu, ya diajarkan dan diperintahkan sholat itu sudah mulai nih. Ya, muru auladakum bisolati wa huwa sab'un sana. Perintahkan anakmu sholat, dia sudah 7 tahun. Ya. Kemudian ya wadribuhum, wa pukul karena dia sudah 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun masih belum sholat, ya dipukul. Ya, tapi pukulnya pun nanti ada fikihnya. Ada pukulnya pukulan mendidik, tidak boleh membekas, tidak boleh antara kepala, ya, kemudian alat kelamin nggak boleh, itu kepala nggak boleh, itu ada alatnya, harus tidak membuat kezaliman buat anak, jadi ada adabnya memukul juga. Wah sahabat kenal, sayang lah, pukul nama kerudet kesel, sapu itu jebrod ya. Padahal sebetulnya kalau kita itu betul sabar di 7 tahun, itu udah luar biasa. Nanti ada materi khusus, Bu, tentang bagaimana mendidik anak sholat. Insya Allah akan saya sampaikan mudah-mudahan. Bagaimana sih mendidik anak sholat, itu insya Allah akan saya sampaikan. Ya, karena ada tahapannya, Bu. Ya, ada tahapannya. Dan bagi saya ini adalah tahapan terpenting karena nanti ada orang tua yang abai di usia ini. Jadi orang tua teh ya ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan saat 7 tahun kudu wae dipaksa wae ya. Padahal menurut saya 7 tahun, di bawah 7 tahun itu nggak ada perintah sholat. Yang ada adalah membuat bagaimana mengimajinasikan bahwa sholat itu enak, baik, positif gitu. Jadi mendidik sholat semenjak kapan? Mendidik sholat itu semenjak anak lahir sebetulnya. Tapi bukan disuruh sholat. Dan orang malah mendidiknya nyuruh. Mendidik sholat, oh berarti kudu nitah unggal poe sanggeus. Ya, ibu membangun kedekatan, ibu mengenalkan Allah, ibu menumbuhkan cinta kepada Nabi. Itu pendidikan sholat bukan? Ya. Pendidikan sholat, cuma kita sering abai. Bahkan nggak sedikit orang tua menyuruh anak sholat, ya tetapi lupa mengenalkan Allah. Pertanyaannya nanti anak suruh sholat ke siapa? Karena tembok gitu, ibu? Karena sajadah gitu? Kan enggak. Sholat ke siapa? Ke Allah. Maka salah satu tahapan mendidik anak sholat, sering-seringlah berbicara tentang kebesaran Allah. Begitu ya. Sering bicara tentang kebesaran Allah, kisah-kisah tentang kebesaran Allah. Ya, nanti juga anak itu akan malu, Bu. Malu. Termasuk itulah yang diajarkan kepada orang-orang dewasa. Ya. Dan sholat mah gampang. Dan sholat mah ringan, betul? Ya, dah lami kene ngabaso sakapun manuang baso sibatan salat mah nya. Salat 5 waktu beres, ka baso mah kadang jeung ngarumpina jeung nyiropna jeung ngejusna langkung di 20 menit. Ya, hayang menikmati salat kadang kala eleh ku hayang menikmati baso. Lu menikmati baso menikmati. Nya dagingna nya oh iya. Bobo ini tulangna dinikmati gitu. Kadang kala salat mah ya Assalamualaikum kehendak Allah maha uninga cenah hante orang. Mohon maaf, Bu, kenapa masalahnya bukan sholatnya tapi kondisi hatinya. Hati yang jarang membesarkan Allah tidak akan pernah menikmati sholat, ibu-ibu. Harus hati yang jarang mengagungkan Allah jangan harap bisa menikmati sholat. Enggak. Menikmati sholat itu bukan urusan fisik, Bu, urusan hati.
Dan fisik mah sehat. Ya insya Allah gitu ya. Tapi kadangkala hati nggak bisa khusyuk gara-gara jarang mengagungkan Allah. Begitu Bu. Nah rumus ini pun dipakai buat anak. Sama rumusnya lah Bu, buat kita buat anak sama. Lamun orang susah khusyuk, sanes gara-gara merak sajadahna naon, merak mukana naon tengaruh Ibu. Ya Ibu gentos-gentos mukana oge nepi ka nganjuk ka hutang da moal jadi nama khusyuk moal. Tapi kondisi hati ke anak pun demikian. Jadi lamun pun ningali murang kali, ya Allah, tete ican garing mama teh geus deui salat teh. Karek oge bieu mitah. Sok kayaknya lima ibu di Banjaran sok anu gitu ibu, aduh lamun marah ke anak-anak teh gitu ya, can garing itu nih tante teh, karek oge ngalios ka zaman memang geus beres deui salat teh. Ibu mohon maaf, ya betul, ya tapi kalau ada masalah sholat di anak kita dan termasuk dalam diri kita, itu ada masalah tentang kondisi hatinya, bukan kondisi fisiknya Bu. Jadi kita harus memperbarui dari mana? Hati. Ya saya, anak saya, bah si Akang kamari tetarawehan ternyata. Ya pas Uman ningali ke masjid kerameng di luar. Oke. Terus ka urang sakapung jadi bapak. Abdi mah Bu punten sakapung teh sok hoyong manggil nasehatan kunaon nyarekan gitu kan ya. Tapi abdi dina emutan da tarawih mah 11 rakaat bobrah budak ya kolot oge loba numbung kan gitu kan. Hiji eta ya nu kadua saya bilang ya bisa jadi ada motivasi tarawih yang belum sampai ke anak. Oh berarti kalau kedua kurang motivasi. Akhirnya saya agendakan lagi ngobrol, agendakan lagi bacain motivasi tarawih, sampai saya menganalogikan kumahanya. Contoh Bu, saya pingin anak saya wiridan. Ya, lamun terus beres sholat ngalios. Ya, terus beres sholat ngalios. Ini mah anak saya, ya bukan anak mertua kada ya, anak saya ngalios. Penyaroskeun batur, nyaroskeun murang kali nyarihna. Saya pikir gimana ya supaya anak itu beres sholat wiridan, dan itu cukup dititah. Mungkin ada motivasi yang kurang. Oke, saya kasih motivasi. Saya agendakan ngobrol karena anak saya suka bola, ya ngobrol laba bola kan ya. Itu kan ya ngobrol laba bola berita apa orang abdi mah Bu, aduh ya Allah. Anak saya pemain Persib apa semua, pemain Liverpool tahu karena kesukaannya. Si Salah main di mana wae asal kena saat sangkar Liverpool apa Bu. Padahal anak saya baru kelas 4 SD. Mantap ngobrol tuh jeung karolot, jeung teman-teman saya yang suka bola ngarobrol nyambung. Jeung bapana loba nanya saya mah. Ya nggak apa-apa, yang penting saya bikin jembatan dulu supaya dia oke, nanya. Saya tanya, Akang tahu nggak keutamaan wiridan? Wiridan itu, jadi kisahnya begini Kang, kata Nabi, saya bilang dulu tuh ada orang-orang miskin, saya bilang ya orang-orang miskin di zaman Nabi iri, lihat sahabat-sahabat Nabi ada orang kaya suka sedekah. Terus ngomong ke Nabi, kata Nabi, kalau kalian pingin seperti mereka, jangan tinggalkan ya 33 tasbih, tahmid sama takbir dilengkapi dengan la ilaha illallah. Ya begitu Bu. Ibu tahu nggak keutamaan wiridan kayak begitu? Baru tahu juga. Ya saya sampaikan ke anak. Apakah anak langsung setelah ngomong gitu jauh wiridan khusyuk gitu? Untuk Ibu ya udah proses, ingatin lagi sampai saya itu cari cara gimana supaya gampang dipahami oleh anak. Cari perumpamaan, karena biasanya Al-Quran itu suka bikin perumpamaan supaya kita mudah ngerti. Ngerti nggak Bu? Nabi itu suka bikin perumpamaan supaya kita mudah ngerti. Contoh, Nabi bikin perumpamaan orang mukmin itu seperti pohon kurma. Nah itu kan ya. Karena apa? Pada waktu itu gampang ke hati naon? Tangkal kurma, ngerti nggak? Di orang nomor orang Ciberem bingung pohon kurma kumanya pohon kurma kan ya menikahnya kartikannya tanggal cau lah ya gitu ya. Nah, tapi pada waktu itu orang muslim itu diibaratkan seperti kenapa supaya gampang dipahami Bu, karena sampai saya cari perumpamaan gimana. Oke. Ya Akang lamun Akang kan temannya tuh si Bilal, Akang ningali Bilal sok sodakoh kabita tuh bah cen. Terus lamun ninggalin Dandi sodakona 10.000, 20.000 tiap sholat teh. Ya pingin Akang juga. Oke. Tah Akang biasa menyamainya ku wiridan.
biar disebutin namanya biar lebih kebayang gitu, biar lebih celebung gitu kan ya, kartos gitu. Ya, saya berupaya kayak begitu. Kenapa? Karena bisa jadi orang terkedul belum paham. Sebagaimana nggak sedikit para istri yang kedul melayani suami. Ya, kenapa? Karena belum paham. Padahal gaji pun bulanan lancar. Ya imah ker geus diuhan. Ya, untuk beli atau pangontrakeun. Dengan apa? Dengan luat leet kesangna salaki. Tapi ya Allah, suami datang menikah beborang melayani urusan kasur dahar wae kudu ditah wae ku suami teh. Ya, kadangkala suami harus melayani punten, ini bukan ibu-ibu di sini, ini ibu-ibu di negeri Wakanda, itu suka ada yang kayak begitu, Bu. Saya bilang kepada para istri, ibu, nah apakah suami harus nyewa tukang warteg gitu bayar 50.000 setengah jam untuk melayani makan suami gitu? Kan enggak juga kan? Ya, sakitu nafkah lancar, ari gawe di luar menikah serius, tapi melayani suami sakitu. Nah, ini syaratnya nafkahnya lancar ya. Nafkah lancar menikah rarese. Enggak nyampe, ibu pikirannya enggak nyampe. Ya, begitu. Enggak nyampe pikirannya, disangkanya lah geus nyokotan sorangan. Tempo salaki selingkuh karek riweuh. Ya. Oh maaf, ini bukan berarti membenarkan suami selingkuh, enggak. Cuma maksud saya adalah enggak sedikit. Ya, makanya kalau ibu dengar cerai, tos bu jempe lah, ibu gara-gara pelakor atau tapi pembinor, tahu pembinor perebut bini orang ya, pelakor apalah ya, bukan pemburu Lailatul Qadar ya, pelakornya ya. Ibu ya itu mah bisa jadi pemantiknya. Udah ibu pamil ngupil luka haritunya cut tos kita nggak tahu dalamannya kayak gimana. Dan itu banyak bu kayak begitu. Kadang-kala dampaknya jadi, saya nggak sedikit di lapangan itu hanya puncaknya aja. Awalnya kadang-kala berawal dari interaksi yang nggak sehat. Oke ibu ya udah selesai. Nah maksud saya adalah kadang-kala orang dewasa aja nggak nyampe analogi kayak begitu. Nah hari gawe di pabrik 8 jam kuat keserius eta kadudungan. Padahal salaki eta merek bulanan leuwih ti gawe di pabrik. Jeung baturan dahar salaki mah kan mau 2 jam kieu gitu kan. Tapi nah dina mesin di pabrik 8 jam kuat kapuat. Saya bilang punten ibunya irada melibatkan emosi ya. Karena ya mohon maaf Bu, karena nggak nyampe analogi itu nggak nyampe. Ya, apakah harus suami gitu ya, beres makan, ya, bi 200.000, nuhunnya terus ngerencangan tuang, kudu gitu. Ya, atanapi beres urusan kasur, ya mi 300.000 misalnya, nuhun, ya syahwat sudah tertunaikan, kudu gitu, dicicil gitu. Mohon maaf Bu, ini mohon maaf, ada fenomena orang dewasa nggak nyampe gitu, apalagi anak, gitu maksud abdi teh gitu. Ya. Sampai ada seorang istri, aduh yang minum mah cina nyokotnya sorangan nangis segini. Ya Allah ya Rabbi ibu, mohon maaf ya dari mah ibu-ibu senior mau anu kali itu mau udah ahli aja. Tapi ini terutama ibu-ibu milenial, ya ibu-ibu angkatan saya gitu yang ya Mahmud Abbas lah, mamah muda anak baru satu lah gitu ya. Ibu-ibu yang ya Allah kenapa Bu? Karena sistem pendidikan kadang-kala tidak membuat mereka aware dengan peran mereka sebagai istri. Ya, saya tidak mengatakan lamun anak perempuan ulah disakolahkan luhur-luhur ting, enggak. Tapi kadang-kadang sistem pendidikan itu membuat mereka kurang aware, kurang sadar dengan peran mereka sebagai istri. Karena memandang suami itu nyata jauh beda dengan baturan di kelas, gitu ya. Serius Bu, ya gitu kan, mudah menolak, mudah tidak apa. Akhirnya apa? Karena tadi ini mindsetnya belum nyampe. Peran Anda sebagai istri itu pada suami itu apa? Gitu kan? Kartos Bu. Apalagi anak-anak. Jadi kalau saya bilang, Bu, kalau anak belum berbakti ke ibu, belum tentu itu karena niat nggak berbakti, belum tentu. Karena bisa jadi anak belum paham tentang manfaat berbakti ke orang tua. Makanya saya selalu bilang, Mi, kita harus kerjasama. Saya bilang, ibu kerjasama dengan suami. Ibu suka bilang kebaikan ayahnya, dan suami ibu suka bilang kebaikan ibunya. Bisa jadi anak tuh belum aware tentang pengorbanan orang tua can sadar gitu. Selama ini tuh syahat yang berkorban. Ya makanya kalau saya nganterin anak sudah bilang makasih sama Uma belum. Itu nasi goreng dipanggorengkan usaha. Gitu kan. Tapi kan berapa banyak orang anak yang sadar, oh nyanyi kan gitu kan. Kan nggak semua juga anak tiba-tiba sadar kan nggak.
Betul nggak Bu? Iya. Nah, maksud saya itu proses Bu untuk menyadarkan, ya, memberikan perumpamaan. Sedih pahami Bu. Sama termasuk urusan sholat. Makanya ketika ya si Akang tarawehan, oke, saya tarik nafas, oke, ngumpulin lagi keutamaan taraweh. Walaupun ya saya bijak, kalau nggak mau tarawih nggak apa-apa, tapi jangan mengganggu. Ya begitu. Jangankan urusan yang sunat, urusan yang wajib aja butuh tahapan, apalagi urusan yang sunat. Ya, yang wajib aja butuh tahapan, apalagi yang sunat. Kata sebut, ya ada orang mah nu wajib kudu, nu sunat ulah ditinggalkan. Tahan indung, sok aja beli kerupuk, eta hampir setara jeung parentah salat. Nah jadi segala kudu urang mah. Padahal punten, kenapa yang wajib itu lebih sedikit daripada yang sunat? Karena sebut, ya karena yang wajib itu, ya ini mah nggak boleh ditinggalin. Kadang-kala orang mah nu wajib kudu, nu sunat ulah ditinggalkan. Ya akhirnya apa? Ngarau kusiku, bubuk ke budak teh Bu. Ya enggak semua bisa, enggak betul? Ya sepakat Ibu. Makanya kalau mulai nanti sholat 5 waktu bertahap, ya. Kemudian tidak membuarkan anak yang sedang bermain. Kalau gimana coba ada kemalinaan, disampaikan waktunya kapan. Ya termasuk main HP. Ya main HP misalkan ibu jadwal, ibu waktu, kasih waktu. Kesepakatan kamu mau 30 menit atau mau 40 menit. Itu pasti milih 40 Bu. Sepakat nggak? Sepakat. Tapi kalimat 40 itu hasil kesepakatan. Kartu tuh jam berapa mainnya, apa yang dibolehkan kontennya. Itu kalau main HP ya. Kalau main HP lego-legoan, tapi misalkan sudah waktunya ngaji, komunikasikan dulu. Ya, kartu tuh untuk ngebubarkan langsung lah ya. Itu langsung bubarin. Ya. Saya ada 7 menit lagi ya Bu ya. Menggali potensi anak. Ya di usia ini Bu, di usia 7 sampai 10 tahun, tugas kita adalah terus digali potensi anak. Karena setiap anak itu punya bakat, itu pasti Bu. Tugas kita adalah bukan mengarahkan anak untuk jadi apa. Ibu nggak usah khawatir anak jadi apa. Yang khawatir mah anak gak jadi hamba Allah gitu. Kartu Bu. Urusan profesi dunia mah Bu, ibu nggak usah khawatir. Tapi kan Mbah boleh nggak punya keinginan? Boleh. Ibu pingin anak jadi dokter boleh. Ibu pingin anak jadi teknokrat boleh. Ibu pingin anak boleh jadi seni boleh. Tapi ingat, setiap anak itu sudah Allah titipkan potensi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dahulukan jadi hamba Allah dulu sebelum keinginan kita. Orang kadang-kala paling keheula kalau orang tibatan nyolehkan budak. Padahal lu paling utami apa? Yang penting anak jadi hamba Allah, taat ke Allah, profesinya mau apapun gak usah khawatir. Apalagi ku zaman kiwari Bu. Zaman sekarang apa yang gak bisa menghasilkan uang? Ya nu beunghar ti Pangalengan, ti Pasisian, ti Cidaun ibu pabalatak ngajualan daun cau dina marketplace. Betul. Ibu coba cari di Shopee daun pisang. Itu banyak itu. Maksud saya apa? Dengan kondisi sekarang Bu, ya sekarang maupun profesi tertentu tidak menjamin, apalagi di tengah perkembangan teknologi yang makin ya canggih, nggak ngejamin. Nggak ngejamin. Ya. Jadi gimana caranya Bah menggali potensi anak? Caranya adalah banyak berkegiatan. Bu, selama uangnya ada, waktunya ada, tidak memudaratkan, izinan. Badai latihan bola, ya. Tapi Bah nggak ganggu karena ngawas. Oh berarti cari yang tidak ganggu karena ngawas. Tapi prinsipnya, ulah tadi izinan prinsipnya mah, kartos. Ya tapi Bah itu atau can ayah iya it's okay, itu mah nggak apa-apa, bukan berarti harus selalu terpenuhi ya. Kita coba gali aja potensi anak. Kenapa? Supaya nanti di usia 10 sampai 14 tahun dia sudah tahu mana yang gue main, mana yang gue banget. Kartos Bu. Sehingga usia dewasa itu suruh nyoba dato CF. Jadi ulah telat baung. Mendingan telat baung. Kan sok aya gedenya udah dewasa telat baung udah bahala bagur taruh bapak bola. Ya.
maksudnya telat bangun itu bukan bawang maksiat ya, bawang itu maksudnya itu beres gitu ya, maksudnya teh ya bawang bahasa Sundanya ibu-ibu. Nah mohon maaf ibu-ibu, maka di usia itu sampai 10 tahun kalau bisa sampai usia SMP anak punya kegiatan. Mah aku pengen les matematika, punten bu, lamun diajar sesuatu ibu ulah berharap langsung jadi ahli. Mah aku les matematika, wah iya pi insinyureun budak ya. Minggu harap nangis-nanggisan ibu. Ibu gak usah, ya Allah tuh jadi terkena. Udah, ya mau pakai coba lagi nggak apa-apa. Saya begitu bu. Saya praktekkan ini termasuk anak saya. Bah, latihan karate, ya boleh, insya Allah. Sok bayarannya berapa sekian? Sok atau bah ada kerudung seragamnya. Saya bilang pakai baju olahraga dulu, nanti kalau udah beberapa bulan apalagi mau ujian baru pakai seragam ya. Dan saya tidak berharap sekali latihan langsung jadi bu ya, nggak mau belum ya sok atau pakai seragam, beli seragamnya karate deh bu. Alhamdulillah itu hari pertama dan hari terakhir karena tuh ya nggak mau ternyata ya kan baiklah radang sodako meureun sodakohkeun di baju teh kabatur kan ya udah kasih ke yang lain yang teman kamu yang masih latihan udah. Bang les renang siap ya, mulai kapan? Pekan depan. Berapa bayarannya? Sekian ya. Gimana bang? Siap ngan aya duitnya gitu ya. Iya kan belum nggak selalu ada, tapi pada prinsipnya jangan tolak anak mau coba apapun karena sebut supaya potensinya nanti dia akan nanti ketika usia SMP dia tahu ini yang gue banget yang mana ya. Kartos deh jangan murah ibu, murah ke anak-anak geus kolot mahal. Serius bu, anak mau jualan coba, bunda, aku mau jualan jualan ini nanti bu, nanti permen susu teh bulet teh permen susu ya, permen susu di situ neng bah ya jualan modal 10.000 bu. Alhamdulillah, pajem teteh, pajem alhamdulillah. Mana artosna? Ya barang berat, modal dadas gitu ya. Tapi 10.000 bu. Coba anak kuliah jualan 10.000 daripada wah moal ibu di pasian 100.000 gitu. Ya mau tukar pengusaha hukum mama. Tapi anak 10.000 modal habis udah. Dia punya pengalaman jualan. Kartos deh. Ya jadi les sama bu, saya nggak berharap di les di mana, oke, karena anak saya homeschooling ya di mana teteh di Kumon, oke, belajar ke Kumon. Saya berharap langsung bisa enggak, tapi alhamdulillah itu junun ya junun ya di usia kelas 5 SD misalkan udah level I misalkan setaraf dengan kelas 3 SMP ya udah. Apakah harus selalu terus enggak ya, masuk ke SMP nggak dilanjutin ya udah nggak apa-apa, kan udah ilmu mau beak-beak saya bilang gitu. Ilmu nggak akan pernah habis, bu, sepakat gak? Ya. Tapi yang lebih penting adalah semangat belajarnya, itu yang lebih penting. Saya kalau ngasih training ke guru-guru, merawat fitrah belajar jauh lebih utama daripada menyelesaikan bahan ajar. Kartos deh. Merawat fitrah belajar, dirawat, itu jauh lebih utama daripada menyelesaikan bahan ajar. Ilmu tidak akan pernah selesai. Akhirnya 3 kitab, 10 buku nggak akan pernah selesai. Tapi fitrah belajar harus selalu dirawat. Kenapa? Karena kalau fitrah belajar tercederai, sakumaha ilmu serogi kedua bu. Karena bisa dipahami. Apalagi di kita mah lebih banyak bisa daripada cinta. Bisa baca, bukan cinta baca. Akhirnya naon? Barisa maca tikar budak kan karena belum maca. Ini sekolah tuh gitu kan. Indeksnya 0,001 bu, di Indonesia itu 1/1000. Literasi itu kayak begitu di Indonesia. Jauh bu dengan Malaysia, dengan Jepang, dengan Singapura jauh kita. Dia muridnya aja kita jauh. Resep maca gitu. Jadi lemong ayat 1000 jalmi diurang tah nu resep teh hiji. Ya 11.000 ya. So kita. Resep teh hiji. Itu kata indeksnya kayak begitu. Datanya seperti itu. Kenapa? Karena kita fokus bisa, bukan fokus cinta. Ya nanti ya ibu-ibu. Nah makanya yang keempat, ibu nggak usah khawatir selama tadi teh tidak membahayakan dirinya, tidak membahayakan orang lain, kemudian juga ada waktunya, ada tenaganya, ada hartanya gitu ya. Kalau nggak ada, prinsipnya jangan ditolak, tapi ditangguhkan. Karena sih
Ya, bah aku pengen latihan dulu. Iya, sok tenan naon, tapi abah can aya artosna. Gitu. Jadi atau waktunya mana yang prioritas misalkan begitu. Anak saya misalkan mau les bola, it's okay. Ya boleh. Cuman ya harinya apa? Rabu Kamis kan ngaji, saya bilang. Jadi mana prioritasnya? Ngaji atau bola kan begitu. Ya, begitu ibu-ibu. Jadi apa namanya silakan didiskusikan. Tapi prinsipnya pada waktu usia 7 sampai 10 tahun, ibu banyak menggali potensi anak. Justru dengan seperti itu Bu, kadangkala anak lebih terkendali. Karena kadangkala anak lebih terkendali. Wallahu alam bisa. Saya mau tanya ibu lamun nyeketan peso itu anu seketna tapi nu tumpulna nu luhurna. Nu seketna kan nyeketan peso teh. Sami Bu murang kali oge. Engke teh anu di apa namanya yang difokuskan itu yang seketna. Ayo urang makan itu kudu pinter, ieu kudu bisa, itu ulah tinggalin. Ya itu kudu hafal, tungtung nama teh jadi kabeh. Ya, paham ibu-ibu? Gitu. Ke atasnya yang kelima mengajarkan dan melatih adab atau akhlak. Ini penting, mulai adab yang kecil. Bahkan adab sebelum ilmu, ibu-ibu, ayo udah orang mah ilmu heula. Kadangkala adabna hilang. Bu, punten teu aya SD anu teu ngajarkeun teu beradab. Punten, teu aya SD nu ngajarkeun tidak ada SD yang tidak mengajarkan adab. Semua SD mengajarkan adab. Semuanya, Bu. Terkadang ite-itean terkadang. SD umum itu ada adabnya, pelajaran adabnya. Ada Bu, ada. Namun masalahnya porsinya. Karena porsinya. Ya, takaranana eta masalahna teh gitu. Begitu Bu masalahnya. Siga urang lah, punten Bu. Tuang, nu utama teh mana nu pokok teh? Sanguna atanapi tempena. Sanguna kan. Ayo tempe kuat ke setengah metung, ari sanguna saukur sapisin. Karena sama sudah. Ya, ini mas secara umum ya. Ini jangan dulu debat kesehatan nih ya. Secara umum kan begitu. Kan makanan pokoknya nasinya. Ya, makanan pokok teh. Nah, ibu-ibu sama. Di sekolah itu, ibu pemilik sekolah SD, itu tidak ada yang tidak mengajarkan adab, tidak ada yang tidak mengajarkan sholat. PAI itu satu semester sekali ada pelajaran sholat. Saya cek Bu, ya tidak ada sekolah walaupun umum yang tidak mengajarkan sholat, apalagi mengajarkan adab atau akhlak. Ya, kan disebut lagi pendidikan agama dan budi pekerti, kan begitu kan disebut nanti ayat teh. Nah ibu-ibu, tapi masalahnya porsinya, karena ya berkejaran. Jangankan di tingkat SD Bu, tingkat SMA we. Wios Pak, masalah akhlak mungkin tiasa nyusul, nu penting mah akademikna we. Ayeuna tiasa kakejar tuh kan. Ya, masalah adab udah enggak diperhatiin, mentak ulah heran pinter tapi korupsi. Ibu-ibu ya, sekolah tinggi-tinggi tapi dolim ke orang. Nggak usah heran, ibu nggak usah heran. Itu buah sistem pendidikan. Biasanya ya yang keenam, mendoakan kebaikan, menghindari keburukan. Kita doakan. Wah ini kalau bab doa panjang Bu. Ya ibu sering-sering doa titipan ke Allah. Kita mah terbatas Bu, kemampuan kita terbatas. Ya ibu-ibu, kemampuan kita terbatas. Ya titipkan ke Allah, Rabbina jini minal wa ahli minal qaumil zalimin. Ini doanya Nabi Lut ya Bu ya. Coba ulangi, Robbi, ikuti saya Bu, Robbi, najini, wa ahli, minal qaumi, zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dan keluargaku dari orang-orang yang zalim. Ya, dan itu tadi dibacakan oleh Nabi Lut supaya keluarganya terjaga dari kaum Sodom. Jadi ibu teh ngadoa, ya Allah selamatkan aku dan keluargaku ti si LGBT, ti predator seksual, tina pornografi, apa? Itu Quran surat apa ya, saya lupa lagi ya. Ayat berapa ya? Robbi najini wa ahli minal qaumil zalimin. Nanti saya kalau jawab dapat door prize ya Bu ya. Kan ibu yang nanya kita ya. Nanti saya yang dapat door prize. Sebentar ya, bagus Bu ditanyain tuh ya. Ahli
Rabbi najini wa ahli minal qaumi zalimin. Oh, bukan minal qaumi zalimin, mimma ya'malun. Surat Asy-Syu'ara ayat ke-169. Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Asy-Syu'ara itu surat ke-42 ya? Iya. Asy-Syu'ara atau Asyura? Asy-Syu'ara mah 26 kalau nggak salah. 26 ya? Ayat ke-169. Alah ibu-ibu, sudah ya. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi ya. Mudah-mudahan bisa segera ya. Ini dianggap selesai ya. Insya Allah kita masuk ke usia ya, apa namanya itu? Usia selanjutnya. Mudah ya Bu ya. Usia tamyiz 7-10 beres ya ibu-ibu. Fokusnya di sholat, fokusnya di adab, fokusnya di potensi ya. Jangan selalu akademik ya, selalu nggak semua mesti hebat di akademik, nggak mesti. Tapi kalau anak kita resep belajar, resep akademik udah dicarek oh berarti memang passionnya di sana ya, potensinya di sana. Kata simpelnya. Tapi kalau anak kita misalkan belum potensinya di sana, nggak usah dipaksa ya, karena ada anak-anak yang nggak bisa dipaksakan di sana, nggak bisa. Justru kalau dipaksakan, potensi yang Allah titipkannya akan hilang atau tidak akan berkembang ya, begitu. Maka bagusnya itu ada memang sekolah sih ngaruh ya. Bagusnya itu kita punya kita paham dengan kecerdasan majemuk. Jangankan urusan matematika, bahasa Inggris ya atau bahasa asing ya, urusan menghafal saja itu butuh kecerdasan. Itu bukan urusan keimanan tuh. Jadi jangan punya pemahaman kalau anak hafalan Qur'annya makin banyak, imannya makin kuat, belum tentu. Ya, karena menghafal itu butuh kecerdasan. Dan nggak semua anak yang soleh itu punya kecerdasan menghafal. Itu harus saya sampaikan supaya kita nggak gagal paham. Ya, karena ada di sebagian di kita yang mengukur kesolehan anak itu dengan banyaknya hafalan. Ini masalah. Ya, begitu. Bukan indikator itu. Tapi kalau nggak sholat, itu indikator kesolehan. Ya, karena walaupun rajin bantu orang tuanya, kalau cara sholat, mohon maaf, tidak soleh. Kata gitu. Nah, jadi ibu-ibu jangan pakai standar ya tadi. Kalau hafalannya makin banyak berarti orang makin enggak. Ya, kecuali memang namanya soleh. Ya. Atau misalkan Denny soleh, ya. Soleh, oh iya ya, si Ujang soleh itu belum tentu soleh gitu ya, apalagi solehah belum tentu banget ya. Gini ya Bu ya, atasnya ya wallahualam besok. Tidak ada pertanyaan, insyaallah ibu-ibu ya, makasih abdi kada bias dina ayeuna wapunten pisan Bu moderator, juga mohon maaf ya Bu Ustazah. Ya, mohon maaf, itu saja yang bisa kami sampaikan. Insyaallah diantos di grup WA atau grup Telegram kita berinteraksi di sana, ibu-ibu ya, ada sharing audio, mudah-mudahan jadi motivasi berkeluarga, motivasi mendidik anak. Barakallahu fikum. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta 3 pertanyaan ya.